Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Baik, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas 18 poin yang membedakan antara jam tangan original Seiko XKX007 dan seri XKX007 versi clone atau yang palsu. Di market luas, merek Seiko salah satu korban yang paling banyak di-cloning oleh produsen jam tangan yang tidak bertanggung jawab. Alasan yang pertama, tentu saja tujuannya untuk menjual barang dengan cepat dan mendapatkan margin dengan instan. Dan alasan yang kedua adalah tipe XKX salah satu diver watch yang paling laris di dunia. Selain itu, karena masih tingginya permintaan, namun barang item ini sudah discontinue dan telah menjadi simpanan para kolektor. Baik, di depan saya sudah terdapat dua jam tangan seri XKX007 original dan clone. Di sebelah kanan saya merupakan Seiko XKX original dengan tipe reference nomor XKX007J made in Japan, dan di sebelah kiri terdapat seri XKX007 clone yang nomor referensinya XKX007K1 karena menggunakan rubber. Sekilas keduanya memang hampir mirip sesuai dengan karakteristiknya bezel dan dial berwarna hitam dengan bentuk casing khas bulat ikonik sebagai submariner andalan Seiko Scuba. Oke, langsung saja kita mengecek 18 poin perbedaan antara XKX original dan XKX cloning. Yang pertama, bagian body casing. Pada bagian ini, cukup membutuhkan ketelitian dan sedikit pemahaman pada body asli XKX yang sama sekali belum dipoles. Saya akui kedua casing material sama-sama terbuat dari stainless steel yang sudah pasti anti korosi. Namun yang menjadi perbedaan adalah finishing polish SKX original memiliki guratan brush pada bagian lak sangat rapi dan teratur, dan pada sisi bodi dipolis mengkilap yang cukup lebar. Sementara perbedaan finishing polish SKX cloning sebenarnya hampir sama, namun guratan brush cenderung lebih kasar dan lebih lebar, dengan tepi antara sudut tidak terlihat jelas. Juga pada area tepi crown yang juga terlihat cukup berbeda. Berikutnya pada poin kedua adalah perbedaan dimensi termasuk bobot casing yang detail akan kita cek. Yang pertama, diameter SKX original sekitar 42,2 mm dengan panjang lak to lak tip 45,6 mm dengan ketebalan casing 13,7 mm dan lebar lak sekitar 22 mm. Sementara untuk diameter XKX cloning sekitar 42,6 mm dengan panjang lak to lak tip 46,8 mm. Sementara ketebalan casing sekitar 14,1 mm dengan opening lak lebarnya 22 mm. Dari segi bobot, SKX Ori beratnya hanya 82 gram dan bobot untuk XKX cloning beratnya sekitar 80 gram. Setelah kita bandingkan dengan seksama dari segi casing dan ornamen lainnya, sudah jelas ada perbedaan yang tipis, sengaja dibuat untuk mengelabui mata jika kita tidak on hand secara bersamaan kedua jam tangan ini. Baik, perbedaan berikutnya yang ketiga pada bagian kedua bezel beserta insert bezelnya. Terlihat jika keduanya di head-to-head bagian ini sedikit cukup jelas. Pada XKX original terdapat pit bloom bezel yang khas dengan lubang yang tepat di indeks marker angka 12 atau pada area segitiga titik 0 di tepat area insert bezelnya. Sementara XKX clone area pit bloom bezelnya berupa titik putih yang sedikit menonjol, ini menandakan bukan dari pabrik Seiko original. Perbedaan yang keempat yaitu warna insert bezel XKX original yang warnanya hitam matte dengan marker indeks numeral berwarna silver yang sedikit cukup tegas. Sementara pada XKX clone, insert bezelnya nyaris sama termasuk dengan marker indeks yang keduanya hampir mirip,
Yang berbeda adalah lebar lempengan yang telah kita ukur dimensinya. Jika kita lihat SKX original, lebar insert bezelnya sekitar 2,7 mm. Dan untuk lempengan insert bezel SKX clone, lebarnya kira-kira di angka 2,9 mm. Baik, kita lanjut ke perbedaan yang kelima di bagian konstruksi dari bezel SKX original 007 yang memiliki dimensi lebar bezelnya sekitar 41,3 mm dengan tinggi bezel sekitar 3,5 mm. Sedangkan untuk SKX clone, lebar bezel di angka 41,2 mm dengan tinggi bezel yang lebih sekitar 4 mm. Terlihat jelas perbedaan dimensi serta finishing dari grip yang menandakan SKX original lebih rapi finishingnya dan halus walaupun sama-sama terbuat dari material stainless steel, dan secara overall SKX original sepadan dengan visual SKX clone yang terlihat lebih rapi. Di poin ke-6 kita masih di area bezel dan kita akan bandingkan putaran bezel SKX original yang harusnya berputar unidireksional sebanyak 120 kali klik. Tiap putaran bezel yang normal dengan bunyi renyah dan terlihat kokoh. Dan terakhir, anti backplay juga tidak terdapat misalignment antara chapter ring. Tentu saja hal ini sebagai bukti bahwa kualitas SKX memang sudah cukup bagus. Sementara kualitas bezel SKX clone hampir menyamai dengan putaran bezel unidireksional yang kira-kira hampir sekitar 120 kali klik. Suaranya terdengar lebih nyaring, mungkin yang membedakan adalah kawat yang di dalam bezelnya. Dan sayang sekali SKX clone ini masih terdapat anti backplay yang cukup jauh gapnya, sehingga akan terjadi misalignment pada minutes record. Dan poin berikutnya adalah perbedaan yang ketujuh, yaitu penampilan dial dan ornamen lainnya. Bagian ini cukup penting membedakan mana yang asli atau SKX yang palsu. Pada SKX 007 original, seluruh platnya berwarna hitam matte tanpa ada distorsi efek dari cahaya. Warna plat dial juga terkesan kontras dengan ornamen pelengkapnya. Sementara dial pada SKX 007 clone berwarna hitam dengan sedikit efek sunburst berwarna grey. Sebenarnya bagus jika terkena cahaya, namun hal ini jelas berbeda dengan SKX originalnya. Berikutnya pada bagian 8 yaitu chapter ring SKX original, warna platnya senada dengan warna dialnya. Fretnya juga tidak terlalu lebar. Dan chapter ring SKX clone, fretnya terlihat lebih sedikit lebar dengan warnanya sedikit agak buram. Baik, selanjutnya perbedaan pada index hour dan marker yang terdapat pada ornamen dial. SKX original index hournya berbentuk dot bulat berwarna putih, lebih tegas. Ukurannya besar dengan printing lebih timbul karena ini akan berkaitan dengan luminous SKX yang selalu responsif. Sementara pada SKX clone bentuk index hournya hampir sama dengan SKX original, namun memang terlihat hasil printnya yang tidak terlalu tebal, sehingga jika di side by side akan terlihat perbedaan yang cukup jelas karena SKX clone index hournya sedikit berwarna buram. Berikutnya adalah poin yang ke-10 yaitu tulisan Seiko Automatic dan Diver pada ornamen dial. Area ini terletak pada masing-masing di bawah angka 12 dan di atas angka 6. Seiko SKX original tulisannya dan warna tintanya sama dengan warna index hour, putihnya jelas dan gaya huruf serta tulisan khas original dari Seiko. Pada SKX clone warna tinta sedikit kurang terang dan jarak tulisan juga sangat berbeda dibandingkan originalnya. Pada marker lainnya terdapat tulisan Diver 200 meter pada SKX original yang berwarna putih terang dengan hasil print yang cukup tebal. Berbeda jika dibandingkan SKX clone tulisannya terlalu tipis, bahkan hampir tenggelam dengan warna dial hitam yang sedikit hampir menyatu. Perbedaan semakin jelas jika di side by side. Pada SKX original di bawahnya terdapat tulisan 21 jewels dan SKX clone tidak terdapat tulisan jewels.
Kita lanjut ke poin 11 yaitu window calendar yang sama-sama peletakan posisinya di angka 3 atau di area sisi kanan. Pada XKX original, wheel calendar berwarna putih dengan besar font yang terlihat proporsional, yang diprint berwarna hitam, sementara tanggal dan angka numeral yang penulisan hari bahasa Inggris dan Arabik sesuai dengan nomor referensinya. Sedangkan XKX Clone wheel calendar walaupun juga berwarna putih, namun ukuran font yang sedikit tipis, dan jika kita head to head akan terlihat sangat berbeda terutama tulisan kanji untuk hari dan jenis penggunaan fontnya. Sementara perbedaan juga cukup jelas khusus warna hari Sabtu dan hari Minggu, warna font XKX original sedikit lebih cerah dan proporsional dibandingkan dengan XKX clone-nya. Baik, kita lanjut pada poin perbedaan yang ke-12 adalah bentuk jarum. SKX original jarum penunjukan jam dan menit lebih terlihat lebih rapi, kokoh dengan khas yang bergaya bentuk panah. Berwarna putih dan outernya ditutup dengan lapisan krom yang terlihat rapi. Sementara jarum detik bergaya lollipop yang keseluruhan tangkai berwarna putih dan di pangkal berwarna hitam dengan bulatan berwarna putih dengan panjang yang proporsional. Sedangkan jika kita lihat SKX Clone, hampir semua jarum penunjukan terasa lebih kecil dan terlihat kurang proper sehingga cukup mudah ditandai bahwa barang ini adalah palsu. Dan perbedaan yang ke-13 kita sedikit ke atas dan kita akan mengecek kaca yang digunakan keduanya. SKX original tampak lebih bening karena menggunakan hardlead kristal yang sudah menjadi andalan Seiko. Sementara SKX Clone dipasang mineral kristal yang sedikit kelihatan buram. Selain itu perbedaan cutting kristal pada tepi kaca terlihat jelas. Seiko XKX original dengan cutting edge yang sloping sehingga terlihat lebih klimis dibandingkan XKX Clone yang ujungnya rapat dan datar dengan tepi bezel di bagian dalam. Berikutnya adalah bagian yang ditunggu-tunggu yaitu perbedaan antara Luminos SKX original dengan Luminos SKX Clone. Kita langsung bandingkan saja keduanya. Luminos pada XKX original menggunakan Lumi Bright berwarna hijau cerah, berpendar terang, cukup responsif, pigmen yang cukup tebal dengan area luminos yang sudah ditandai pada area marker hingga pip bezel. Sementara pada XKX Clone walaupun luminosnya juga cukup terang namun belum bisa menyamai dengan XKX original khususnya material lum dan bukan menggunakan dari Lumi Bright. Juga terlihat ketebalan pigmen di antara index marker serta pendar atau pigmen sisipan yang di antara kedua jarum jamnya. Oke, kita lanjut ke poin ke-15 yaitu perbedaan pada crown. Ukuran dimensi crown serta bentuk sebenarnya beda tipis jika terlihat sepintas. Perbedaan ukuran crown juga cukup tipis. SKX original di angka 6,4 mm, sedangkan SKX Clone di angka 6,8 mm. Sehingga saat membuka dan mengunci crown jari akan terasa sakit karena terkena crown guard yang memang sedikit runcing. Sementara feel, stem atau tangkai dari crown cukup ringkih khususnya pada XKX Clone, berbeda dengan XKX original yang terlihat cukup kokoh. Bagian lain juga pada crown adalah saat kita membuka crown XKX original lebih terasa pop-ups dibandingkan dengan XKX Clone yang feel-nya biasa saja. Baik, selanjutnya kita lanjut perbedaan nomor 16 adalah penggunaan movement dari Seiko XKX original yang menggunakan mesin kaliber 7S26 yang notabene sistem self-winding dan non-hack jarum detik saat kita loose. Sementara movement XKX Clone menggunakan mesin NH36 yang sistemnya bertolak belakang dengan 7S26. Hal ini ditandai dengan menghidupkan mesin, yaitu bisa dengan menggunakan manual winding dan jarum detik hack saat di loose. Baik, lanjut ke bagian belakang yaitu perbedaan nomor 17 yaitu backcase yang terlihat jauh berbeda jika di head to head.
SKX original marker ombak pada senter sebenarnya dapat menjawab semuanya. Bagian yang original marker ombak tegas dengan tampak timbul, bagian ini cukup sulit ditiru oleh banyak pabrikan yang memproduksi barang KW karena detail grafik ombak cukup detail, halus, dan berkesan 3 dimensi. Sementara pada SKX Clone logo ombak memang hampir menyerupai, tapi sudah pasti akan berbeda jauh tampilannya dengan barang yang original. Di bagian lainnya juga terdapat marker spesifikasi pada backcase yang cukup berbeda, khususnya pada item original. Hal ini harus jeli untuk kita perhatikan. Sementara lebar keseluruhan backcase SKX original sekitar 32,8 mm dan SKX Clone penutupnya lebih besar sekitar 34,9 mm. Baik, perbedaan terakhir yang ke-18 adalah ketahanan air saat menyelam. SKX original benar-benar teruji water resistant hingga kedalaman 200 meter. Hal ini dibuktikan dengan label ISO 6425 sebagai scuba gear yang telah terverifikasi dan telah lulus uji individual dalam air tekanan yang setara 125% dari spesifikasi water resistant di SKX original. Sedangkan untuk SKX Clone sudah pasti mereka tidak dapat melengkapi standar scuba karena memang orientasi mereka hanya menjual model yang sama tapi bukan ketahanan sesuai spesifikasi 200 meter. Berikut adalah beberapa kurang lebih 18 poin perbedaan antara SKX original dengan SKX Clone. Kembali lagi dari tipikal orang yang membeli jam tangan clone, yang pertama orang tersebut memang tidak mengetahui produk yang dijual bukan original. Yang kedua, orang tersebut membeli karena desakan harga yang lebih murah daripada SKX original yang sekarang mungkin harganya cukup tinggi. Yang ketiga, orang tersebut sengaja beli karena memang suka model SKX namun karena kelangkaan barang. Yang keempat, orang tersebut sengaja membeli karena memang tidak peduli asalkan mirip bentuk dengan fungsi SKX original. Baik, demikian video review kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar, like dan share video ini ke teman kalian, dan dukung terus channel jam saya dengan menekan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru minggu depan. Thank you bosku.